Pemirsa, kapasitas kamar terus berkurang akibat meningkatnya kasus positif COVID-19. Tersiar kabar juga jika pemulangan pasien OTG di Wisma Atlet tanpa proses swab test. Dan kita akan langsung bergabung dengan rekan kami Vicky Rian di Wisma Atlet. Vicky, benarkah ada pemulangan pasien OTG tanpa dilakukan swab ulang, Vicky? Ya, baik Davi dan juga Lovi, memang sempat beredar informasi bahwa ini pasien tanpa gejala yang menjalani isolasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet sempat resah lantaran tidak adanya swab ulang bagi mereka yang telah selesai menjalani isolasi mandiri. Namun untuk mengkonfirmasi hal tersebut, saat ini saya sudah bersama Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Letnan Kolonel Arifin. Selamat siang Pak Arifin. Pak, sempat beredar kabar bahwa banyak pasien yang sebenarnya resah tidak adanya swab ulang bagi mereka yang telah selesai menjalani isolasi. Ini seperti apa, Pak? Ya, sudah kita ketahui bersama bahwa memang itu merupakan keputusan dari Menteri Kesehatan 413/2020 yang mengatur tentang memang orang tanpa gejala itu diisolasi 10 hari tanpa dilakukan swab ulang, kemudian dinyatakan nanti selesai isolasi mandiri. Artinya memang tanpa gejala dan kondisi umumnya bagus, itu bisa dipulangkan. Makanya kenapa Tower 5 memang untuk OTG, orang tanpa gejala, memang peraturan Kementerian Kesehatan seperti itu dan itu harus kita laksanakan. Jadi memang 10 hari mereka diisolasi, kemudian tanpa dilakukan swab ulang, kemudian tentunya tetap dilihat kondisi umumnya dari dokter DPJP-nya. Secara umum kondisinya bagus, itu yang akan dipulangkan, dan kami harapkan masyarakat juga memahami dengan peraturan ini, dan kami pikir tidak usah khawatir karena semua sudah ada yang bertanggung jawab. Namun kan rasa khawatir mungkin memang tidak bisa dihindari, Pak. Mereka tidak menjalani swab ulang, tentu ada kekhawatiran mereka tentang keyakinan apakah benar-benar sudah sembuh atau belum. Nah, mereka yang telah selesai 10 hari tadi Bapak bilang menjalani isolasi, kondisi mereka secara umum seperti apa, Pak? Ya, kemarin yang rata-rata kita pulangkan memang yang Tower 5 adalah orang yang tanpa gejala, benar-benar orang yang memang fit, memang mereka kegiatannya olahraga, kita kan monitor olahraga, kemudian ya minum vitamin, dan dalam waktu 10 hari mereka baik-baik aja, tidak ada masalah dia kondisinya terus jadi bergejala, rata-rata tidak, sehingga itu kita pantau juga di lapangan, mereka yang dipulangkan kemarin sehat-sehat. Kalau untuk kapasitas sendiri di Tower 4 dan 5 yang kita tahu ini dikhususkan untuk menjadi flat isolasi bagi masyarakat. Ini kapasitasnya seperti apa Pak saat ini sejauh ini update terakhir? Ya, untuk update terakhir tingkat hunian di Tower 4 dan 5 0600 pagi tadi ya. Jadi untuk Tower 4 sudah mencapai 83% dari tingkat huniannya, kemudian Tower 5 68%. Kemudian Tower 6 80%, kemudian Tower 7 adalah 95%. Jadi ini untuk Tower 4 baru dibuka kemarin kan, artinya memang orang tanpa gejala yang mungkin kemarin banyak isolasi mandiri di rumah, akhirnya mereka lewat puskesmas didorong ke flat isolasi mandiri Kemayoran, khususnya Tower 4, sehingga angkanya cepat sekali naik gitu. Udah 83% untuk sampai pagi tadi. Nah, ini kurang dari sepekan sudah terisi 83% Pak kapasitasnya. Lonjakannya begitu tinggi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, apa yang disiapkan Wisma Atlet, Pak? Ya. Jadi dari unsur pimpinan sudah memerintahkan bahwa Tower 8 untuk disiapkan segera. Artinya kami cek kondisi lapangan ini, di sini sudah linen semua sudah siap. Jadi sudah 80% kesiapannya untuk Tower 8 sendiri. Kemudian dari kekurangannya hanya untuk AC, ya, AC mungkin di lantai dasar untuk tempat poli umum dan admission. Saya kira seperti itu, nanti sistemnya sama dengan Tower 4 dan Tower 5, karena pasien yang diterima di sini adalah pasien tanpa gejala. Tentunya syaratnya bagaimana masuk ke sini sama dengan persis seperti Tower 4 dan Tower 5. Nanti akan seperti itu, Mas. Terima kasih banyak Pak Arifin waktunya. Ya, Davi dan Lovi, memang berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan ini bagi orang tanpa gejala maupun yang bergejala ringan, apabila telah selesai menjalani isolasi 10 hari, ini tidak perlu melakukan tes swab ulang. Begitu Davi dan Lovi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kevin. Pak akan melaporkan langsung dari Wisma Atlet Jakarta. Puskesmas di seluruh wilayah DKI Jakarta telah menerapkan protokol kesehatan ketat baik bagi pengunjung maupun tenaga kesehatannya. Karenanya warga ibu kota tidak harus khawatir berobat ke puskesmas pada masa PSBB.
Puskesmas kini berada dalam garis terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Protokol kesehatan diperketat, terlebih di masa PSBB untuk menekan angka penularan COVID-19. Mendukung dan mengapresiasi tugas tenaga kesehatan di Puskesmas, masyarakat Indonesia melalui MNC Peduli berbagi makanan dan minuman. Makanan dan minuman ringan ini disalurkan ke Puskesmas Setiabudi, Mampang Perapatan, dan Kebayoran Lama, Jakarta. Terima kasih buat MNC Peduli yang sudah memberikan atensi pada tenaga-tenaga kesehatan. Terima kasih kami ucapkan dari Puskesmas Kecamatan Mampang Perapatan atas bantuan makanan sehat, ada susu juga yang bermanfaat untuk kami. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih atas perhatian dari MNC Peduli. Tidak hanya berbagi, MNC Peduli juga mengajak warga ibu kota untuk membantu pemerintah menekan angka penularan virus corona. Di mana di masa pandemi ini kita juga harus terus menjaga kebersihan kita dan mungkin ini bisa membantu para masyarakat dan juga tim medis. Mari bersama MNC Peduli kita terus berbagi kepada para tenaga medis yang mencurahkan seluruh waktu dan tenaganya dalam memerangi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Kota Pangkal Pinang dihebohkan dengan kemunculan buaya muara dekat pemukiman mereka. Usai jeda kami segera kembali dengan informasi selengkapnya.